Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya hari kiamat harus diimani kaum muslim, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Dalam kaidah syariat, kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil sughra dan kiamat besar kubra. Kiamat kecil diantaranya sakit, kematian, bencana gempa bumi, gunung meletus, banjir, kecelakaan, dan lainnya. Sedangkan kiamat besar yaitu hancurnya alam semesta yang diikuti peristiwa-peristiwa sampai menuju alam akhirat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ulama fiqih dan ilmu tafsir, Imam Abu Laits As-Samarqandi, wafat 373 Hijriah, mengatakan, di akhirat nanti orang miskin yang beriman akan masuk surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Adapun satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Betapa beruntungnya golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab pengadilan akhirat. Dahsyatnya hari kiamat sampai-sampai manusia tidak bisa membayangkan peristiwa yang akan terjadi kelak. Mengenai kapan terjadi kiamat besar ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan waktunya agar manusia senantiasa menyiapkan diri untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberitahukan tanda-tandanya melalui lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi iktibar bagi manusia untuk menyiapkan bekal takwa. Berikut tanda dan rentetan peristiwa menjelang hari kiamat dikutip dari berbagai sumber. Tanda-tanda menjelang kiamat besar dan peristiwa setelahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kesatu, Islam ditegakkan di Mekah. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketiga, periode dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentang kaum musyrikin. Kebangkitan Khalifah. Kesatu, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, Khalifah Islam memimpin pemerintahan di muka bumi, Uthmaniyah, Andalusia, Jazirah Arab, India, Nusantara. Kejatuhan Khalifah. Kesatu, kebangkitan revolusi di seluruh dunia. Kedua, Perang Dunia I dan II. Ketiga, kebangkitan pengaruh dan agenda Dajjal. Keempat, umat Islam terpecah belah. Kelima, agama Islam dan agama lain perlahan rusak dengan munculnya berbagai paham. Keenam, peristiwa gempa bumi meningkat. Ketujuh, umat Islam mengikut telunjuk Yahudi Nasrani hingga ke lubang biawak. Kedelapan, perzinaan kian leluasa. Kesembilan, banyak anak durhaka kepada orang tuanya. Kesepuluh, agama bergerak secara individual, tidak lagi lahir dalam ikatan jamaah kesatuan. Perang Dunia Ketiga. Kesatu, semua agama bergabung menentang Islam. Kedua, agama Islam mulai hancur karena memisahkan syariat dan hakikat. Ketiga, terjadi kemarau panjang. Keempat, umat Islam ditindas dengan kejam, kecuali mereka yang munafik. Kelima, peperangan terjadi di mana-mana karena nafsu dan saling menuduh. Bala bencana. Kesatu, bumi berubah wajah akibat bencana. Kedua, umat Islam menyelamatkan diri dan mengungsi ke bukit dan gunung. Ketiga, umat Islam kekurangan makanan, makanan muslim hanyalah zikrullah. Keempat, bencana alam terus terjadi melalui 4 unsur yaitu tanah, air, api, angin. Sebanyak 2/3 penduduk dunia mati. Munculnya Khalifah Islam Imam Mahdi. Kesatu, terjadi peperangan antara Islam dan kaum musyrikin. Kedua, Islam menang di bawah Khalifah Islam Imam Mahdi. Saat itu Dajjal dan pengikutnya masih menyembunyikan dirinya. Kejayaan Khalifah Islam diprediksi 7 hingga 9 tahun. Kesatu, rezeki melimpah ruah. Kedua, hewan liar menjadi sahabat. Ketiga, tidak ada orang yang mau menerima zakat. Keempat, bumi memperlihatkan keindahannya. Bangkitnya Dajjal dan bala tentaranya. Kesatu, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kedua,
Nabi Isa salat diimami Khalifah Islam Imam Mahdi di Masjid Al-Aqsa Palestina. Ketiga, cairnya wajah Dajjal tatkala melihat Nabi Isa. Keempat, matinya Dajjal di tangan Nabi Isa. Kelima, peperangan Khalifah dan Nabi Isa menentang Yahudi. Keenam, pohon dan batu berbicara memberitahukan keberadaan kaum Yahudi. Ketujuh, kemenangan untuk Islam. Menjelang wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Kesatu, semua manusia menerima Islam. Kedua, pembunuhan babi di muka bumi. Ketiga, turunnya Yajuj Majuj dari atas bukit. Keempat, Nabi Isa membawa umat Islam ke Bukit Tursina dan berdoa untuk keselamatan umat dari Yajuj Majuj. Kelima, kematian Yajuj Majuj oleh wabah penyakit. Bumi pun menjadi busuk karena banyaknya mayatnya. Keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan lebat membawa mayat Yajuj Majuj ke laut sekaligus membersihkan bumi. Wafatnya Isa dan Imam Mahdi. Nabi Isa dan Imam Mahdi hidup satu masa. Setelah 7-9 tahun tinggal di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan keduanya. Mereka akan disyalati oleh orang-orang Muslim. H.R. Ahmad, Fathul Bari. Kiamat besar bermula. Kesatu, Al-Quran diangkat. Kedua, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebut lagi. Ketiga, gempa bumi di 3 penjuru. Keempat, keluarnya binatang yang berbulu yang bisa berbicara. Kelima, zina dilakukan terang-terangan di jalan dan pasar. Keenam, munculnya asap tebal, ad-dukhan. Ketujuh, musnahnya Makkah dan Baitullah. Kedelapan, semua umat Islam diwafatkan. Kesembilan, matahari terbit dari sebelah barat. Kesepuluh, munculnya api dari barat yang mengumpulkan manusia. Hari kiamat. Kesatu, peniupan 2 kali sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selisih waktunya 40, entah hari, bulan atau tahun. Wallahu alam. Kedua, Yaumul Ba'ats. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ketiga, Padang Mahsyar. Hari dikumpulkannya manusia di Padang Mahsyar untuk diadili. Semua manusia saat itu mengalami kepayahan karena matahari didekatkan kepada manusia dan manusia dibanjiri oleh keringat. Keempat, syafaat Nabi. Inilah kelebihan umat Islam mendapat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Melalui syafaat Nabi, beliau akan menyelamatkan umatnya menjadi ahli surga dan diringankan dosanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, Yaumul Hisab dalam Islam adalah hari perhitungan atau penghisaban yang akan terjadi pada hari kiamat. Pada saat itu, semua manusia akan dihadapkan pada catatan amal mereka, dan proses hisab akan berlangsung. Setiap perbuatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, akan diperhitungkan dengan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, Yaumul Mizan. Penimbangan amal dan dosa. Pada hari itu semua amal perbuatan manusia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, Ita'ul Kitab. Pemberian buku catatan amal manusia. Ketika lembaran catatan amal dibagikan, seluruh manusia berlutut menanti panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedelapan, Al-Haudh telaga. Di Padang Mahsyar, setiap nabi memiliki telaga untuk memberi minum umatnya. Adapun kaum mukmin akan mendatangi telaga Nabi Muhammad bernama Al-Kautsar yang telah dijanjikan Allah. Orang yang tertolak dari telaga itu adalah kaum murtad dan munafik. Pendapat lain adalah ahli maksiat dan pelaku dosa besar. Allah menjelaskan keistimewaan telaga Al-Kautsar dalam Al-Quran. Kesembilan, Jembatan Syirat. Jembatan membentang di atas neraka. Permukaan titiannya sangat tipis dan tajam, lebih tipis dari rambut. Untuk melewati jembatan ini sesuai dengan amal kita.
Ada yang melewatinya dengan secepat kilat, angin, terbang, berlari. Dan ada juga yang terjerumus. Ke-10, surga dan neraka. Tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka dengan penuh siksa. Semoga kita terhindar dari azab neraka yang pedih. Demikian rentetan peristiwa menjelang hari kiamat besar dan keadaan manusia pada hari kiamat. Semoga tanda-tanda kiamat ini menjadi muhasabah bagi kita untuk memperbanyak bekal takwa. Bagaimana pendapat kalian?